dukungan, dorongan, motivasi dari teman-teman saya yang bilang you can do it Dimer. Lalu kenapa saya menjudge diri saya? Jadi sempat saya bilang juga kepada Mer, motivasi terbesar saya ingin keluar dari zona nyaman. Karena menurut saya tidak ada pertumbuhan dalam zona nyaman dan tidak ada zona nyaman dalam pertumbuhan. Shalom, halo Sobat IKN Manado, apa kabar hari ini? Harapannya semua dalam keadaan baik dan sehat dan tetap selalu bersukacita dan bersyukur untuk segala sesuatu yang dilakukan di hari ini tentunya. Nah, kali ini kami di IKN Manado Podcast sudah hadir bagi kami Sobat IKN Manado, Nyong dan Noni IKN Manado tahun 2023. Nyong Jurian Pasinggi dan Noni Dimetria Runtuwene. Selamat datang di studio yang mini ini, Jurian dan Dimetria. Sehat-sehat berdua? Sehat. Puji Tuhan sehat. Nah, kali ini sebagai Nyong dan Noni yang juga merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa di IKN Manado yang tentunya mewadahi para mahasiswa yang punya kemampuan di dunia modeling, termasuk di dalamnya beauty, brain, and behavior, ya. Nah, setelah terpilih menjadi Nyong dan Noni tahun 2023 pada malam final, ya, tanggal 26 Maret kemarin, bagaimana perasaan Jurian juga Dimetria? Mungkin dari Noni dulu. Baik, tentu saja saya bersyukur dan merasa terberkati. Namun di sisi lain, menyandang gelar sebagai Noni IKN Manado, mengenakan selempang dan memakai mahkota ini membawa saya dalam suatu tanggung jawab yang besar, di mana sebagai duta kampus, sebagai ikon kampus yang merepresentasikan kampus IKN Manado ini lewat cara saya berpakaian, bertutur kata, bahkan cara saya berinteraksi dengan orang lain harus lebih saya perhatikan. Iya. Kalau ke Jurian, bagaimana Jurian? Perasaan Anda sampai hari ini? Mungkin masih sama dengan Noni Dimetria. Tentunya menjadi suatu kebanggaan dan suatu rasa syukur bagi saya tentunya dan keluarga. Tentunya juga menyandang gelar sebagai Nyong IKN merupakan suatu tanggung jawab yang besar, bukan hanya tampil di acara, tampil di dalam suatu tugas, event, tetapi juga ini merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab yang harus ditekuni dan tentunya merupakan suatu berkat. Suatu berkat, dan dengan terpilihnya kalian berdua sebagai Nyong dan Noni IKN Manado, artinya kalian sudah menjadi brand ambasadornya kampus, ya. Duta kampus yang dikenal oleh masyarakat dengan visi IKN Manado terwujudnya cendekiawan Kristiani yang berperadaban Indonesia. Nah, karakter Kristiani yang tentunya harus ditunjukkan oleh Dimetria, oleh Jurian dalam hal ini. Kalian berdua kan datang dari program studi yang berbeda, ya. Kalau Jurian dari program studi? Dari program studi Pendidikan Agama Kristen. Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen. Iya. Kalau Dimetria? Satu hati, satu teologi. Satu hati, satu teologi. Mana anak-anak teologi suaranya? Iya, satu hati, satu teologi. Jadi dari program studi teologi, fakultas teologi. Baik. Kalian berdua ini berasal dari fakultas yang berbeda, program studi yang berbeda. Sebenarnya apa yang mendorong kalian ini untuk terjun dalam dunia beauty pageant seperti ini? Apalagi di pemilihan Nyong Noni IKN Manado. Mungkin kalau dari saya, tentunya untuk terjun dalam dunia beauty pageant tentunya mempunyai pengalaman dalam dunia beauty pageant karena memang dulu pernah ikut pemilihan pageant sebelum ikut Nyong Noni, dan tentunya mengikuti pemilihan Nyong Noni IKN Manado ini merupakan salah satu tantangan bagi saya karena untuk hidup saya itu melihat suka sekali yang namanya belajar. Jadi mungkin dari pemilihan ini saya dapat belajar karena belajar itu kan bukan hanya di kelas atau ada di lingkungan masyarakat atau keluarga, tetapi juga dengan mengikuti pageant seperti ini dapat membuat kita sebagai mahasiswa, kita sebagai masyarakat, sebagai muda-mudi dapat belajar lebih dalam pageant ini. Dalam pageant, ya. Kemudian kalau terdorong sampai ke Nyong Noni IKN Manado itu
motivasinya karena ingin belajar atau ada hal lain lagi yang ingin kamu ulik dari diri kamu, kemudian kamu eksplor di Nyong Noni IAKN Manado gitu? Iya, mungkin tadi salah satunya belajar, tapi juga keinginan atau motivasi ya itu tadi ya, untuk membanggakan bukan hanya program studi atau fakultas, tetapi juga di mana di sini kami para finalis waktu pemilihan dilatih, bukan hanya dilatih dari brain, beauty, and behavior, tetapi juga kami dilatih dari mental dan fisik kami nih. Jadi selama karantina, selama pembekalan dari tes tulis sampai juga malam final, fisik dan mental kami dilatih bukan hanya mempunyai personal branding yang bagus, tetapi juga di mana kita dapat menunjukkan bahwa kita sebagai mahasiswa IAKN, mahasiswa yang berperadaban Kristiani. Ya, wah, iya luar biasa, Jurian. Kalau Dimetria sendiri bagaimana? Apa yang mendorong Dimetria untuk terjun ke beauty pageant seperti ini? Baik, sebelumnya kan pemilihan Nyong Danoni IAKN Manado ini sempat dibuka pada tahun lalu, namun terhenti sempat sampai di tahap pendaftaran. Nah, kebetulan pada saat itu kan setelah kami melewati masa PK2MB, puji Tuhan saya terpilih sebagai Putri Himaproteologi. Jadi menjadi satu tugas tanggung jawab saya untuk mewakili program studi teologi. Namun seiring berjalannya waktu ditunda hingga tahun ini. Nah, sejujurnya di tahun ini saya tidak memiliki niatan untuk terjun dalam pemilihan ini. Namun karena dorongan dari teman-teman saya, keluarga, bahkan sempat ditelepon langsung oleh ketua program studi teologi. Kalau Nerianto menelpon, terima kasih banyak Ner. Karena dukungan, dorongan, motivasi dari teman-teman saya yang bilang you can do it Dimer. Lalu kenapa saya menjudge diri saya? Jadi sempat saya bilang juga kepada Mer, motivasi terbesar saya ingin keluar dari zona nyaman. Karena menurut saya tidak ada pertumbuhan dalam zona nyaman dan tidak ada zona nyaman dalam pertumbuhan. Iya, baik. Wah, luar biasa. Tidak ada pertumbuhan dalam zona nyaman dan tidak ada zona nyaman dalam pertumbuhan. Luar biasa. Ini anak-anak muda di usia-usia yang masih muda, di tengah-tengah memang tugas tanggung jawabnya juga sebagai mahasiswa, tuntutan akademik harus dikerjakan, tapi non akademik juga membuat kalian menjadi dikenal oleh orang banyak. Tentunya kalau dikatakan dikenal, pasti sudah dikenal oleh orang banyak saat ini ya, termasuk dari kalangan IAKN Manado otomatis ya. Membawa citra diri itu seperti apa kira-kira? Ini apakah akan jadi beban untuk kalian atau bagaimana kalian untuk bisa mengeksplor itu sehingga tidak terkesan dibuat-buat? Kita kok Nyong jadi mesti Dapalia, memang Dapalia Noni. Tapi bagaimana kalau dari sisi juriannya? Dari sisi saya mungkin untuk mengeksplor ya mungkin dari cara kita berperilaku, bertutur kata setiap hari itu menjadi salah satu ciri khusus bagi kita, dan tentunya itu semua dimulai dari diri kita sendiri. Jadi bukan hanya menunjukkan bahwa kita adalah seorang duta kampus, tetapi juga di sini di mana kita menunjukkan apa yang kita miliki sebenarnya dalam diri kita. Jadi mungkin untuk kata-kata atau sindiran-sindiran yang mengatakan seperti itu, mungkin kalau dari saya masa bodoh atau tidak mau tahu dengan itu ya. Jadi apa yang kita bawa, apa yang kita lakukan, kita percaya itu dapat membawa berkat bagi banyak orang. Ya, baik. Kalau dari Dimen sendiri, apakah ini menjadi satu beban ketika menjadi seorang noni, kemudian harus di depan orang-orang harus terlihat ini saya nih, tidak menjadikan diri saya yang lain begitu, tapi menjadikan diri Dimetria secara langsung. Baik, dari pribadi saya sendiri menjadi seorang duta kampus bukan tentang kita mengenakan selempang, menyandang gelar sebagai noni maupun Nyong IAKN, tapi sama seperti jurian kembali lagi ke dalam diri kita sendiri. Seperti tadi sempat disinggung dalam tahap karantina. Nah, dalam tahap karantina itu kami dibentuk menjadi orang-orang yang memiliki rasa kepercayaan diri. Nah, tentunya meskipun orang lain berkata sinis tentang kami yang saat ini menyandang gelar ini, namun pribadi kami yang tahu proses kami. Jadi menurut saya kita harus mulai segala sesuatu itu dari diri kita sendiri. Karena duta kampus bukan hanya kami Nyong dan Noni, tapi seluruh mahasiswa yang ada di kampus ini adalah duta kampus itu sendiri. Ya, baik, luar biasa ya jawabannya. Balik lagi, dikenal orang banyak itu pasti.
termasuk di IAKN Manado, mengenal Nyong Julian dan Noni Dimetria. Apa keuntungan lainnya menjadi Nyong dan Noni IAKN Manado? Dimetria dan Julian. Dimetria dulu. Baik, keuntungannya sebenarnya dimulai bukan nanti kami dimahkotai ataupun mendapat gelar, tapi dari kami sebagai finalis. Keuntungan yang ada dalam proses karantina itu kami dibekali dengan pengetahuan dari pemateri-pemateri handal yang mungkin tidak akan kami dapatkan di tempat lain. Pengalaman tentunya. Selain juga pengalaman, seperti yang Ner katakan, kami dikenal banyak orang. Namun juga menyandang gelar sebagai Nyong dan Noni IAKN Manado ini, kami memiliki akses. Dalam artian kami dapat memiliki akses untuk menyuarakan pendapat melalui program-program yang nantinya akan kami salurkan demi kemajuan IAKN Manado sendiri. Wah, luar biasa ya, memang. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Noni. Tapi kalau Nyong sendiri, apa keuntungan yang membuat Nyong untuk bisa mengikuti ajang Nyong Noni IAKN Manado? Kalau dari keuntungannya sendiri mungkin masih sama dengan Noni, tetapi lebih spesifik lagi, yaitu di mana kita dapat membangun koneksi bukan hanya dalam masyarakat, bukan hanya dalam ruang lingkup kampus, tetapi juga di bermasyarakat, di mana ketika menjabat sebagai Nyong dan Noni tentunya akan menghadiri event-event pemilihan duta-duta kampus lainnya, dan tentunya itu membangun sebuah koneksi yang baik, di mana ketika kita mengadakan pemilihan tahun depan kita dapat melihat bahwa konsep-konsep yang akan tersusun akan tertata, oh seperti ini, oh seperti itu. Jadi itu membangun suatu koneksi yang baik, tentunya bukan hanya juga tentang pemilihan, tetapi juga tentang bagaimana ketika kita dilirik oleh suatu brand atau suatu organisasi, ketika kita hadir di suatu pemilihan, itu menjadi salah satu keuntungan bagi kita sebagai Nyong dan Noni. Yang pasti intinya di sini adalah koneksi, kemudian pengalaman. Karena pengalaman ini adalah guru yang berharga, ya, yang tidak bisa kita pungkiri ya dalam hal ini. Sebagai duta kampus, ya, tentunya akan ada program yang dilaksanakan. Sampai sejauh ini kira-kira sejauh Nyong Julian dan Noni Dimetria menjabat, apa saja yang sudah dilakukan? Baik, untuk sejauh ini kami ada program bersama, program kerja dengan Badan Eksekutif Mahasiswa yang diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Malam Budaya. Nah, itu adalah program berjalan yang nanti puncaknya akan diselenggarakan pada minggu ini. Dan ada tambahan dari Nyong? Oke, mungkin dari program kerja jangka yang sejauh ini sudah dilaksanakan. Yang sudah dilaksanakan mungkin turun-turun ke event-event atau seperti apa? Ya, mungkin dari yang kami lakukan sejauh ini, karena kami kan masih baru nih, jadi mungkin program-program kedepannya masih kami susun, masih kami rencanakan, masih kami bicarakan, dan mungkin untuk program-program yang baru kami lakukan baru untuk turun ke event-event, turun ke tempat-tempat pemilihan, turun ke tempat itu ke pemilihan apa contoh misalnya yang sudah kalian ikuti sejauh ini? Pemilihan yang pertama kami mengikuti pemilihan Nyong Noni Kebudayaan yang diselenggarakan di Mantos. Putra-putri Kawanua, putra-putri remaja kreatif KGPM berprestasi. Ya, itu kami juga diundang, dan tentunya itu menjadi suatu kehormatan bagi kami. Kalau bertugas dalam hal lain seperti contoh kegiatan kampus atau peribadatan, pernah mengikuti apa waktu itu? Kalau sejauh ini mungkin belum ya, Mer, karena kami kan baru. Jadi mungkin dalam waktu dekat ini akan diselenggarakan hal seperti itu. Namun sejauh ini yang masih kami fokuskan itu kerjasama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa dalam kegiatan Malam Budaya. Iya, karena Nyong Noni IAKN juga merupakan bagian dari unit kegiatan mahasiswa ya. Dalam waktu dekat ini Malam Budaya yang dilaksanakan. Semoga sukses ya acaranya. Kemudian bisa nggak di-spill sedikit program-program yang jangka pendek ini, kemudian jangka panjang, sehingga ini bisa menarik minat mahasiswa untuk ikut begitu. Tapi juga buat teman-teman yang ada di luar kampus yang sementara menyaksikan ini, yang mau kuliah di IAKN Manado dengan program-program dari unit kegiatan mahasiswa Nyong Noni begitu. Julian, Dimetria. Kalau untuk di-spill mungkin dari kami sudah merencanakan program-program jangka pendek maupun jangka panjang
mungkin 1 atau 2 miliar boleh di-spill. Boleh ya. Supaya kita bisa tahu juga ini sebenarnya sudah sejauh mana nih sepak terjangnya Nyong Noni 2023 ini. IAKN Manado 2023. Ya, untuk program jangka pendek kami telah merencanakan tentunya pertama sosialisasi untuk kampus, untuk sekolah ataupun gereja yang ada di ruang lingkup terdekat. Jadi contohnya kami akan melakukan sosialisasi mungkin tentang contoh pertama tentang gender equality atau kesetaraan gender dan tentunya tentang pendidikan. Ya. Dan kedua tentang moderasi beragama yang harus kami sosialisasikan bagi para muda-mudi, anak-anak, para mahasiswa atau siswa-siswi yang ada di sekolah ataupun yang ada di gereja. Tentunya kami berfokus pada generasi muda, karena dapat dilihat karena kita berdua atau kami organisasi UKM Nyong Noni berjalan itu tentunya dengan landasan moderasi beragama. Nah, moderasi beragama ini merupakan salah satu program prioritas Menteri Agama, yaitu perwujudan moderasi beragama. Dan ini dilakukan oleh Nyong Noni IAKN Manado. Ya, luar biasa, mantap ya. Ini berarti memang satu pintu sampai di atas ya. Sehingga memang Nyong Noni juga mendukung program prioritas Menteri Agama dalam hal ini, Nyong Noni IAKN Manado. Kemudian kira-kira untuk jangka panjang? Jangka panjangnya kami dari Nyong Noni IAKN sudah berencana mungkin kita akan buat suatu konten di mana konten ini bukan hanya berfokus pada masyarakat tapi juga pada mahasiswa, di mana telah kita bicarakan sebelumnya bahwa konten ini berupa konten yang mengisi tentang hiburan bagi para mahasiswa yang ada di IAKN. Iya, baik. Dimana kita salah satu contoh konten yaitu kita dapat menginterview atau mewawancarai mahasiswa atau dosen, di mana bukan hanya satu program studi tetapi juga seluruh program studi akan dirangkul untuk mewawancarai atau menginterview. Dan itu mempunyai suatu konsep atau tema. Jadi tiap minggu mempunyai judul atau tema. Jadi kami ambil tema contohnya kekerasan seksual untuk minggu ini. Jadi kita akan mewawancarai atau menginterview salah satu dosen atau mahasiswa dari program studi contohnya teologi. Minggu depan diganti lagi untuk tema yang berbeda dengan orang yang berbeda dengan program studi yang berbeda. Di sini bukan hanya menunjukkan bahwa IAKN memiliki mahasiswa dan dosen yang unggul, tapi juga menunjukkan bahwa kita memiliki program studi yang banyak tentunya, karena sebagian orang berpikir bahwa kuliah di IAKN itu hanya berfokus pada teologi. Iya, teologi atau pendidikan Kristen, guru agama ya. Justru ada banyak sekali ya, ini luar biasa. Nah, kita musik gereja juga ya, dalam hal ini pendidikan musik gereja, psikologi Kristen ya, ada banyak sekali program studi, dan ini ya harapannya ini bisa berjalan karena ini juga bentuk dari sosialisasi kita juga ya. Semoga sukses untuk programnya. Ini untuk strategi juga dalam rangka mempromosikan IAKN Manado ya. Ada hal lain lagi, strategi lainnya yang akan dilakukan ke depan sebagai Nyong dan Nona? Akan terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, akan bekerja sama dengan UKM-UKM yang ada di Institut Agama Kristen, dan UKM yang ada di kampus kita ini bukan terbatas UKM Nyong dan Noni, tapi ada seperti basket, ada volley maupun teater dan lain sebagainya. Mungkin akan kami perdalam lagi kerjasamanya dengan UKM-UKM yang ada di kampus ini maupun dengan BEM yang ada. Dengan kami juga sempat membicarakan bagaimana kalau kita membuat suatu kegiatan cinta lingkungan, entah setiap akhir bulan atau awal bulan kita lakukan kegiatan pembersihan di sekitar kampus ini agar kampus kita lebih cantik lagi. Iya, lebih asri, karena memang kalau kita lihat lokasi kampus yang asri juga ini sebagai salah satu bentuk maksudnya ini salah satu fasilitas yang menunjang untuk bagaimana kita belajar di kampus yang rindang ya. Ya, nah semoga ini ekologinya juga berjalan dengan baik, dan kita berharap ini program-program ini akan terrealisasikan, bukan hanya dibicarakan di studio podcast ini ya, IAKN Manado Podcast, tapi memang terrealisasikan oleh Nyong dan Noni IAKN Manado tahun 2023. Nah, semua mungkin yang sementara menyaksikan ini di luar sana ya, yang sementara melihat ini seperti yang disampaikan tadi Nyong Jurian, Noni Dimetria, bahwa di IAKN Manado banyak sekali program studi
Dan program studi ini dengan dosen yang berkualitas juga ya, bukan ece-ece. Ya, jadi pastinya dengan adanya Nyong dan Noni ini harapannya dapat membantu atau mensupport pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari UKM tapi juga dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian Institut Agama Kristen Negeri Manado ini merupakan satu-satunya perguruan tinggi keagamaan Kristen negeri di Sulawesi Utara dan sudah mulai dikenal oleh elemen masyarakat sebagai Nyong dan Noni IAKN Manado. Apa yang menurut kalian dapat menjadi kekuatan atau keunggulan sehingga akan banyak berdatangan calon mahasiswa baru di IAKN Manado? Baik, selain banyaknya wadah kegiatan yang disediakan oleh kampus untuk menyalurkan potensi-potensi yang ada di setiap mahasiswa, namun juga baru-baru ini ada kegiatan forum pertukaran mahasiswa lintas agama. Jadi di kampus ini kita juga berkesempatan untuk melakukan pertukaran dengan mahasiswa lintas agama seperti dari IAIN maupun dari sekolah Frater ataupun dari sekolah UKIT. Nah, menurut saya hal ini menjadi kekuatan besar karena di mana lagi kampus yang akan mengadakan pertukaran mahasiswa lintas agama. Kita berkesempatan besar untuk mempelajari moderasi agama itu sendiri. Baik, kalau itu dari Dimetria. Kalau dari Nyong Julian, apa keuntungan atau keunggulan untuk kuliah di IAKN? Apa kira-kira yang bisa ditawarkan IAKN untuk anak-anak muda yang akan melanjutkan studi di IAKN? Ya, mungkin ya tadi sempat dibicarakan bahwa keunggulan atau kehebatan dari kampus kita IAKN itu tentunya bukan hanya berfokus pada teologi atau pendidikan agama Kristen, tapi di sini juga ada berbagai macam program studi yang akan bertambah, mungkin nantinya akan menjadi universitas kampus kita. Ini mungkin menjadi salah satu kekuatan besar bagi kampus kita, di mana kita dapat mempromosikan tentunya kampus IAKN. Oh, orang tahu kampus keagamaan. Ya, di sini dapat kita promosikan lagi bahwa kampus kita bukan hanya menanamkan tentang teologi, tetapi juga ada manajemen, ada psikologi, ada sosiologi, dan ini merupakan salah satu kekuatan terbesar bagi kampus kita di mana dalam cara mempromosikan. Iya, benar sekali. Jadi pengembangan sumber daya manusia itu dapat dilihat dari beberapa sisi sesuai dengan ranah ilmu yang ditawarkan di IAKN Manado ya. Selain itu juga beasiswa yang banyak, ya, fasilitas yang ada. Beasiswa ini dapat membantu anak-anak yang kurang mampu, tapi juga anak-anak yang berprestasi mendapatkan beasiswa. KIP dan PPA. Iya, KIP dan PPA. Dimetria? Saya sementara mendaftar beasiswa PPA-nya. Wah, luar biasa. Julian juga demikian. Iya, luar biasa. Ya, semoga sukses untuk bertarung di beasiswa PPA ini sehingga memang benar-benar Nyong dan Noni ini adalah benar-benar Nyong dan Noni yang berprestasi. Ya, luar biasa. Nah, ajakan untuk mahasiswa IAKN Manado ke depan kira-kira sebagai duta kampus. Baik, untuk teman-teman mahasiswa sekalian, jadi menjadi seorang duta kampus itu bukan datang dengan sebuah gelar, namun itu datang dari diri kita sendiri. Kami Nyong dan Noni maupun teman-teman mahasiswa sekalian memiliki tanggung jawab, bahkan memiliki suatu tugas yang sama dalam merepresentasikan IAKN Manado itu sendiri. Jadi dalam ruang lingkup kampus Kristen, marilah kita mempertanggungjawabkan jati diri sebagai mahasiswa Kristen. Dan tentunya di kampus tercinta kita ini disediakan banyak wadah untuk kita menyalurkan potensi yang ada. Jadi jangan lagi takut atau insecure dengan diri sendiri. Mari mulai menyalurkan bakat kita di tempat yang sudah disediakan, wadah positif yang sudah disediakan. Iya, jangan insecure ya. Jadi kalau punya banyak kemampuan, ikut saja. Kenapa tidak disalurkan? Kenapa tidak disalurkan? Kalau Julian, dari Anda sendiri apa yang ingin Anda sampaikan atau ajakan apa yang ingin Anda suarakan ke mahasiswa IAKN Manado? Ya, mungkin ajakan bagi teman-teman mahasiswa IAKN Manado tetap terapkan moderasi beragama, karena ini menjadi salah satu poin penting bagi kita, mungkin juga salah satu apa yang bisa dibilang keunggulan bagi kita di kampus ini, di mana moderasi beragama ketika kita terapkan bagi para mahasiswa, bagi kehidupan mahasiswa, itu dapat tercerminkan bagi masyarakat, dan tentunya itu menjadi salah satu potensi yang besar bagi kampus kita. Dan tentunya untuk dosen-dosen maupun teman-teman mahasiswa tetap
menerapkan seperti yang saya bilang 5S, karena 5S itu adalah salah satu cerminan juga bagi kita sebagai masyarakat yang hidup di ruang lingkup bermajemuk, di mana 5S ini diterapkan di tiap harinya. Iya, itu 5S itu apa saja? Ya, 5S: senyum, salam, sapa, sopan, santun. Yes. Boleh diterapkan juga. Boleh diterapkan ya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. senyum, salam, sapa, sopan, dan santun ya. Biasa kan kita kalau salam di sini shalom ya, shalom ner, shalom kak, begitu ya. Iya. Dan itu juga yang sebenarnya waktu saya juga berkuliah di sini itu yang sudah diterapkan dari kakak tingkat saya sampai saya turunkan ke adik-adik ya. Dan itu harapannya juga akan berlaku sampai turun nanti ya ke teman-teman mahasiswa lainnya untuk ada sikap saling menghargai ya antara sesama mahasiswa, kemudian mahasiswa dengan kakak tingkat ya, ataupun dengan adik tingkat, jangan merasa diri karena kakak tingkat kemudian nggak bisa ditegur, begitu contoh ya. Bangun relasi yang baik juga antara mahasiswa dengan mahasiswa, tapi juga dengan dosen ya. Oke, kira-kira harapan untuk IAKN Manado ke depan, ini menjadi closing statement dari teman-teman Nyong dan Noni ini. Kira-kira ke Curian dulu ya. Harapan tentunya bagi kampus IAKN, tentunya salah satu harapan yang mungkin dari dulu kan universitas. Ya, baik. Universitas. Amin. Bagi kampus kita akan menjadi Universitas Kristen Negeri Minahasa. Itu menjadi salah satu harapan bagi kampus kita, dan tentunya harapan juga bagi kampus kita di mana akan bertambah program studi yang baru. Karena itu juga dapat menarik minat bagi para siswa dan siswi yang ingin lanjut studi. Ya. Itu menjadi salah satu harapan dari saya. Iya, baik. Noni? Baik, sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh Nyong, harapannya program studi yang makin bertambah. Nah, harapan saya pribadi justru semoga pihak kampus memaksimalkan program studi yang telah ada dan juga mendukung setiap potensi baik secara akademik maupun non akademik yang dimiliki oleh setiap mahasiswa, sehingga potensi yang ada itu tidak terbuang cuma-cuma disimpan, tapi tersalurkan dengan baik. Akhirnya tereksplorasi ya, begitu ya. Dan mahasiswa semakin banyak memperkenalkan diri ke masyarakat bahwa sudah sejauh ini loh potensi anak-anak mahasiswa yang ada di IAKN Manado ya. Baik, luar biasa sekali hari ini. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya Nyong Julian Pasinggi ya dan Noni Dimetria Runtuwene. Nyong dan Noni IAKN Manado tahun 2023. Sehat kuat selalu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dan dengan demikian berakhir sudah perbincangan kita di IAKN Manado Podcast hari ini. Semoga apa yang sudah kita bicarakan ini menjadi spirit dan semangat buat anak-anak muda yang ada di IAKN Manado, mahasiswa lebih tepatnya, tapi juga buat anak-anak muda yang di luar sana yang akan bergabung dengan IAKN Manado nantinya ya di tahun akademik berikutnya. Kita menunggu kehadirannya dan tetap semangat untuk kita semua. IAKN Manado prima dan unggul.